memang prosesnya seperti air yang mengalir aja gitu ya. Jadi begitu Taki sudah selesai menghafal Quran 30 juz, kemudian adik-adiknya juga obsesi dari abangnya gitu ya. Nah, pengen masuk pesantren, ditanya kenapa pengen seperti abang gitu loh. Pengen seperti abang. Jadi jawaban seperti itu. Jadi spirit yang timbul di hati mereka itulah spirit dari kakaknya gitu. Gitu. Jadi memang kita nggak pernah memaksa juga gitu lah, harus ke pesantren, harus menghafal Al-Quran, harus begini, harus begitu, nggak pernah gitu. Memang mereka punya kemauan sendiri-sendiri gitu. Memang kemauan dari mereka sendiri untuk sekolah di pesantren gitu. Sekarang kalau di kondisi sekarang kan memang pengaruhnya luar biasa gitu ya. Pengaruh daripada sosial media gitu ya, kemudian dari internet gitu ya. Jadi memang salah satu benteng adalah memang harus dibentengi dengan agama kan gitu ya. Jadi dibentengi dengan hal-hal yang positif gitu ya. Jadi memang milenial sekarang memang mau nggak mau gitu ya, orang tuanya ya, semua pihak harus terlibat bagaimana mendidik mereka ini supaya jangan terpengaruh dengan hal-hal yang bersifat negatif gitu. Gitu. Harus dekat kepada agama. Sebenarnya ini masalah, kalau bagi pribadi Abi ya, keluarga Abi sendiri ya, kami sangat bersyukur ya. Sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di keluarga kami semua hafal Quran gitu ya. Itu salah satu syukur, bahagia sekali ya atas segala nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala ini. Ya juga berharap sih gitu ya sama keluarga yang lain juga menular hal ini gitu loh. Karena bagaimanapun kata Rasulullah itu kan, kalau anak satu hafal Al-Quran itu bisa memberikan syafaat kepada 10 orang ahli kerabatnya nanti di yaumil mahsyar. Jadi kalau anak, misalnya Abi nih anak 4 orang ya, wah itu Masya Allah itu luar biasa, itu janji ya jadi pada Rasulullah SAW gitu. Ya mudah-mudahan hal ini bisa menjadi inspirasi ya bagi keluarga-keluarga lain di Indonesia ini, supaya menggalakkan ya, mendorong atau memotivasi anaknya supaya paling enggak ya di antara keluarga mereka itu ada satu yang hafal Al-Quran gitu. Banyak sekali sekarang kan, banyak metode ya untuk menghafal Quran secara cepat ya. Jadi ada sekarang orang semacam daurah ya, ikut daurah misalnya 1 bulan gitu ya. Di Bogor, bahkan di Jakarta juga banyak program-program seperti itu ya. Artinya program misalnya 3 bulan langsung hafal Al-Quran, atau 6 bulan gitu ya. Jadi kalau orang dulu konotasinya itu untuk menghafal Quran itu sangat sulit ya. Mungkin orang mindsetnya seperti itu dulu. Pengen menghafal Quran sulit banget. Masa 6.666 ayat nih ya, itu sulit banget. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allah permudah bagi mereka yang ingin menghafal Quran. Itulah keutamaan daripada Al-Quran itu sendiri gitu. Allah menjanjikan barang siapa yang ingin menghafal Quran itu Allah akan permudah gitu. Nah sekarang metode-metode yang mempermudah itu banyak sekali, salurannya banyak sekali gitu. Nah tinggal kemauan daripada kita semua, pengen nggak untuk menghafal Al-Quran itu. Jadi tidak mesti menghafal Quran 30 juz itu mesti masuk pesantren, nggak mesti. Ada misalnya masuk kursus ya, daurah gitu ya, ikut 3 bulan programnya atau ikut 6 bulan. Itu ada yang sudah sukses menghafal 30 juz Al-Quran. Yang penting tekad dan kemauan. Masya Allah ya, Masya Allah, tabarakallah. Dulu waktu kami tinggal di Banjarmasin ya, kami kan dulu kan dalam keadaan kekurangan gitu ya, betul-betul dari nol gitu ya. Tapi setelah Allah memberikan anugerah ya, karunia-Nya yang luar biasa kami rasakan ya, wasilah daripada Al-Quran itu dirasakan sekali. Jadi memang ini kan sebenarnya apapun yang kita dapatkan dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, itu kan semua ujian ya. Baik itu berupa kesusahan maupun kelebihan daripada harta benda gitu ya, apapun itu namanya, itu kan semua ujian dari Allah gitu ya. Termasuk ujian yang paling berat itulah ujian pada saat orang itu terkenal, orang itu populer gitu ya. Itu ujian dari Allah gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mensikapi itu semua, kita semua kembalikan kepada Allah.
bahwa kita tidak boleh sombong, tidak boleh tinggi hati. Semua apapun di dunia ini semua kepunyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak Taki, dia sekarang udah punya istri kan gitu. Sudah punya keluarga sendiri, ya paling ya komunikasi, bagaimana kabar kan gitu. Bagaimana usahanya. Paling kita sebagai orang tua hanya memantau saja gitu. Perkembangannya seperti apa gitu. Jadi begini, agama Islam itu kan universal. Jadi agama itu rahmatan lil alamin, ya, rahmat bagi semesta alam. Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah itu rahmat, ya. Ruang gerak itu tidak dipersempit dengan agama gitu ya. Jadi agama itu fleksibel, ya. Dalam arti kata tetap dalam koridor gitu ya. Jadi kita menerapkan agama kepada anak-anak kita itu pertama mencontohkan kepada mereka gitu ya. Bagaimana sholatnya bapaknya, ya, puasanya seperti apa, ngaji nggak bapaknya kan gitu ya. Kan agak aneh juga kan gitu. Kemudian seorang ayah menyuruh anaknya sholat sementara bapaknya nggak sholat kan gitu ya. Nah, dakwah itu kan ada dua, ada dakwah bilisan, ada dakwah bilhal, ya kan. Nah, bapaknya berarti kan harus ngaji dulu, baru anaknya disuruh. Nah, anaknya nanti ngikut sendiri kan, karena bapaknya udah ngaji nih. Tapi kalau bapak anaknya aja disuruh ngaji gitu, bapaknya nggak pernah baca Al-Quran, juga agak aneh gitu ya kan gitu ya. Jadi memang kita ayah sebagai kepala rumah tangga memang harus memberikan contoh yang baik kepada anak gitu ya, terutama dari lingkungan keluarga kita dulu. Nah, seperti itu. Jadi kita di rumah dulu atau ya contoh, jadi waktu di Banjarmasin ya ada musola di belakang rumah, kita sholat berjamaah gitu ya. Kemudian di bulan Ramadan kita tadarusan gitu ya, gitu. Kemudian habis sholat isya di luar bulan Ramadan kita ngaji Al-Quran bareng-bareng gitu loh. Jadi seperti itu gitu loh. Kalau kita minum cara Rasulullah seperti apa kan gitu ya. Ya minum ya gitu. Jadi dicontohkan cara makan seperti apa kan ya. Doa makan, kemudian doa yang kecil-kecil gitu ya. Doa masuk ke dalam toilet seperti apa doanya kan gitu. Kemudian masuk ke dalam toilet itu kaki apa yang didahulukan kan, keluarnya kaki apa. Kita ini kan sebenarnya banyak hal-hal yang kecil itu yang kita anggap sepele, padahal itu masuk daripada adab dan akhlak gitu. Nah itu yang kalau kita contohkan, anak-anak melihat gitu, oh bapaknya seperti ini gitu, dan dia akan mengikuti gitu. Yaitu menebarkan manfaat kepada manusia yang lain, itu satu. Yang kedua, bagaimana muamalah ini mendapat ridho dari Allah.